Nah, sekalipun di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Nah ini bukan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Si Daud itu udah bukan kekelaman lagi, ini udah luar biasa kelamnya saudara. Karena kekelaman tuh gini ya saudara. Kita tuh anggap hidup kita misalnya buruk, berat dan aduh gak ada pengharapan gitu. Ya gak ada pengharapan dan sebagainya. Aduh putus asa dan lain sebagainya. Ya, tapi saudara kita kan masih punya Tuhan gitu. Kita kan masih berdoa pada Tuhan. Kita kan dalam tanda kutip ya. Itu kan kita belum berdoa pada Tuhan. Kadang-kadang kita anggap aduh gelap banget hidup ini ya. Tapi saudara belum berdoa sama Tuhan kan gitu. Nah tapi ini persoalannya Daud ini udah berdoa sama Tuhan dan doanya gak dijawab gitu. Ini bukan kelam lagi kan udah paling kelam gitu. Karena itu udah melangkah kedua tapi kok masih enggak gitu. Nah ini gimana ini gitu maksudnya. Lah, masih mending si Ayub yang dapat jawaban dari Tuhan. Lah gue gimana kata Daud gitu misalnya. Nah ini udah ini ya, tapi si Daud ini bilang sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, bukan pokoknya nanti sekalipun ada hal yang ini kayak kita kan sering kayak gitu ya saudara. Hidup kita lagi aman, lagi santai ya, kita bilang aja nanti apapun yang terjadi gue nggak akan tinggalin Tuhan. Kayak Petrus lah, Petrus bilang sekalipun semua orang nih si para ini nih murid-murid ini ninggalin Tuhan, gue nggak akan ninggalin Tuhan. Itu belum diuji saudara. Setelah diuji kabur bahaya dia. Kata Pastor Pentong, kata ini agak bercanda ya saudara, jangan maksudnya ini banget saudara. Kalau nggak bisa bercanda dikit ini Alkitab saudara agak aneh, agak garing banget ya sih hidup saudara. Kata Patong kayak gini, sebelum ayam berkokok 3 kali, ternyata si Petrus sudah berkokok 3 kali gitu sudah berkokok 3 kali duluan gitu. Nah itu tapi Daud tuh nggak begitu gitu. Daud itu ngomong ini masalahnya dia lagi di lembah kekelaman maksudnya. Ini bukan perkataan ngawang-ngawang di sana, ini posisi dia di sini gitu. Posisi dia memang udah begitu gitu. Nah gimana ya, posisi dia udah begitu dan ya gimana dong. Kata Daud dia nggak takut bahaya gitu di ayat 4 ya. Ini Mazmur 23 ayat 4. Saudara, jadi saya kan bahas ayatnya, saudara bisa sambil lihat. Oh iya, ini maksudnya ayatnya ini, maksudnya ayat ini. Nanti ntar saudara, saya bukan bilang, ini adalah khotbah yang paling terbaik sedunia. Bukan. Saya berusaha khotbah untuk coba kita baca Alkitabnya, ya renungin baik-baik Alkitabnya, nanti ngerti ayatnya. Nanti saudara pikir-pikir kalau ada apa gitu. Terus Mazmur 23 kan pernah ngomong ini. Yang saudara ingat pasti ayatnya, bukan yang saya ngomong gitu maksudnya. Nah itu ya, namanya saya bawa saudara kepada Alkitab, kepada Tuhan, bukan kepada diri saya. Dan saudara boleh tanda kutip bandingin lah sama khotbah-khotbah yang emang ketika saudara ada masalah yang saudara ingat perkataan hamba Tuhan yang di sana. Ada 3 solusi. Hebat 3 solusi. Padahal hidup ini adalah masalahnya adalah 3.000. Tapi solusinya cuma 3, kasihan banget. Alkitab itu kan luas ya gitu, nggak kita bilang 3 solusi, 3 jalan. Itu metode-metode yang ala palsu lah itu sebenarnya. Nah tapi itu metode boleh ya supaya saudara nggak terlalu lupa amat. Ada 3 jalan tapi keluar dari teks Alkitab ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi persoalannya kadang-kadang poinnya tuh dibikin sendiri, bukan poin dari Alkitab gitu, nggak keluar. Nah ini Daud ini ketika bilang dalam lembah kelaman pun dia nggak takut bahaya, sebab ini bahaya ya saudara, ini bahaya nggak takut ya, sebab Tuhan besertanya gitu. Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Yang menghibur Daud itu ya ini Tuhan sendiri gitu. Peralatan Tuhan di sini menuju pada gada dan tongkat ya. Saudara bisa kita nggak main tafsir suka-suka sendiri ya. Kalau di teks ini nggak diberikan tafsirannya, jangan tafsir kayak gitu. Pertama, emang nggak ada tafsiran di sini. Kedua, ya berarti Alkitab ini nggak lagi mau ditafsir begitu gitu. Yang penting itu bukan di situnya. Yang pentingnya tuh kamu tahu bahwa si Daud ini yang paling penting adalah beserta Tuhannya gitu loh. Itu gitu. Jadi ngomong jangan di luar teks gitu. Nah ini termasuk saudara yang bukan hanya nafsir dan khotbah dan itu, termasuk saudara yang baca Alkitab di rumah setiap hari ya. Saudara kita baca
Alkitab itu kadang-kadang bisa tersesat sendiri ya. Bukan disesatkan. Saudara jangan bilang, oh banyak pendeta sesat. Mungkin kamu juga sesat. Mungkin kamu juga baca sesat dan aneh sebagainya. Tafsir-tafsir sendiri gitu. Yang kita nanti baca Alkitab ya. Ya harus belajar sih. Harus belajar hermeneutik yang benar. Harus belajar cara nafsir yang benar ya. Saya saranin baca polos aja. Polos aja. Jangan tafsir yang gimana. Oh ini ya ini. Gak ada. Ya Tuhan engkau besertaku gitu. Jadi ini dalam bahaya dan ini bukan Daud ngomong-ngomong nanti ada bahaya, bukan. Daud itu lagi benar-benar dalam bahaya dan Daud bilangnya apapun itu, kebahayaan apapun itu ya Tuhan beserta saya, itulah penghiburan saya. Sekarang penghiburan kita tuh apa sih saudara? Pertama banget bahaya kita apa sih saudara? Bahaya kita tuh apa gitu? Kalau kita mau tafsir di Daud ini ya gitu. Daud ini salah satunya ya bahayanya gitu. Sekali lagi ya, ini sama kayak yang pertama. Bahayanya ketika Tuhan tidak jawab doanya gitu. Nah, bahaya kita apa sih saudara? Yang kita anggap paling bahaya merenggut jiwa kita tuh apa sih saudara gitu. Yang paling kita anggap, wah hidup saya bahaya banget nih. Apa sih gitu. Beda kayaknya sama Daud ya gitu. Kita kayak gak terlalu. Iya sih kita mungkin ini banget gitu. Doa kita gak dijawab. Tapi doa kita gak dijawab itu. Doa itu demi doa itu sendiri kah? Apa doa itu demi kebutuhan kita gitu. Kalau Daud itu doa itu demi doa itu sendiri. Kenapa doa itu gak dijawab? Dan dikit bukan hanya doa untuk diri sendiri ya. Untuk orang lain juga masalahnya gitu. Nah ini Tuhan gak menjawab doanya. Tapi Daud terhibur karena ada Tuhan gitu. Kita terhibur karena ada siapa gitu. Kita terhibur ya karena apa dan lain sebagainya. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku. Tuhan menyediakan hidangan bagi Daud. Di hadapan lawanku. Saudara bayangin ya. Ini gimana ya cara mikirnya gitu. Pertama gini loh. Ini kan kayak Daud lagi kalah sama musuh-musuhnya karena doanya gak dijawab. Tapi kok orang kayak Daud bisa ya bilang Tuhan menyediakan hidangan baginya di hadapan lawan-lawannya gitu. Maksudnya ini Daud gimana sih? Ngaco habis tuh, luar biasa loh. Daud tuh apa sih? Menipu-tipu diri atau gimana sih? Atau kalimat iman yang kayak yang gereja-gereja yang suka pokoknya semuanya damai dan sejahtera, tapi sebenarnya dia setiap hari nangis di rumah karena banyak masalah dan sebagainya. Itu kan kayak hipnotis diri, menipu diri atau apa sih? Dia proyeksiin apa sih Daud ini saudara? Tapi entar saudara baca sampai habis ya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah gitu. Waduh. Ini tuh dan ini terakhir kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini kata-kata akan ya, akan mengikuti aku seumur hidup. Ini saudara sangat jelas ya. Permasalahannya udah ada, jawabannya belum ada sebenarnya. Tapi Daud tuh kenal siapa Tuhannya, saudara. Daud tuh kenal siapa Tuhannya dan kata Daud yaitu kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Apa sih maksudnya diam di rumah Tuhan sepanjang masa? Saudara, jawabannya itu yang satu. Ya, kita dapat mengatakan sepanjang masa Tuhan adalah gembala kita. Yang artinya kita gak kekurangan. Karena Tuhan adalah gembala kita. Yang artinya kita dibaringkan oleh Tuhan. Hidup kita dibimbing oleh Tuhan tanpa takut, tanpa curiga. Tanpa saudara tidak terima. Tuhan yang menyegarkan jiwa kita, yang menuntun kita ke jalan yang benar sekalipun ya ini kita dalam lembah kekelaman yang udah sangat kelam banget. Misalnya kayak saudara sekarang lagi COVID dan lain sebagainya, pandemi bukan ini doang ya saudara, pandemi itu banyak banget ya, pandemi dalam hidup saudara dan kita tuh banyak banget, bukan hanya corona ya. Corona bukan segalanya lah, tapi corona something memang yang kita perlu berjaga-jaga, baik itu benar gitu. Tapi permasalahan dalam hidup kita tuh banyak ya saudara, termasuk permasalahan yang paling terbesar ialah ini, doa kita yang tidak dijawab gitu. Doa yang kita tidak dijawab itu sebuah permasalahan saudara. Permasalahan bukan karena kebutuhan kita tidak tercapai atau terpenuhi gitu, tapi permasalahan relasi kita dengan Allah yang seharusnya ada gitu. Saya nggak bilang orang yang tidak dijawab doanya pasti relasinya hancur ya. Saudara lihat ya, ini kan tergantung. Saudara lihat, apa saudara bisa bilang orang kayak Daud ini relasinya hancur nih sama Tuhan, maka hidupnya
ya gini berantakan gitu, doa nggak dijawab deh gitu. Saudara itu namanya sikap apa ya, sikap yang naif luar biasa ya saudara. Saudara, kita hidup dijawab oleh Tuhan doanya itu nggak tentu hidup kita ini ya beserta Tuhan dan lain sebagainya gitu. Dan kalau dalam sistematik teologi yang bisa jawab doa itu bukan hanya Tuhan ya. Tanda kutip ya, setan juga kadang-kadang menjawab doa kita gitu. Meskipun kita doanya sama Tuhan, setan juga bisa memenuhi banyak kebutuhan kita gitu, karena itu yang mendekatkan kita pada setan dan lain sebagainya. Dan saya nggak bilang tarikan Tuhan dan tarikan Tuhan yang ya ini versi tarikan Tuhan dan iblis, ini versi dua setan dua iblis yang sejajar gini, enggak lah. Tuhan itu di atas. Tuhan itu nggak pernah jadi lawan iblis lah. Kenapa? Ya karena Tuhan nggak sebanding dengan iblis lah. Iblis tuh kroco gitu. Iblis tuh nggak sebanding dengan Tuhan. Kalau nggak sebanding, ya namanya bukan berlawanan lah gitu. Nggak sebanding ya nggak berlawanan. Tapi ini sekalipun kita berjalan, nah ini Tuhan beserta kita, engkau besertaku gitu. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Yang padahal ini lagi kalah gitu. Dan ini sekali lagi ini kejujuran Daud ya. Ini bukan hipnotis diri, lari dan lain sebagainya. Bukan. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam di dalam rumah Tuhan itu ini ya akhirnya yang membuat kita memiliki kebajikan dan kemurahan yang mengikuti kita ya. Kebajikan dan kemurahan itu bukan kita dapatkan karena kita gitu, bukan kita dapatkan karena kita belajar dan ya mau jadi orang murah hati dan lain sebagainya, bukan. Tapi karena kita mengikuti Tuhan, karena Tuhan adalah gembala kita, maka kita menjadi orang yang ya baik, bajik, menjadi orang yang murah hati. Ya karena kita ada bersama orang yang baik dan murah hati gitu. Karena kita diam seumur hidup bersama seorang manusia yang sekaligus Allah. Yang ya ini seumur hidupnya juga baik dan murah hati. Dia adalah sang kebaikan itu sendiri dan sang kemurah hatian itu sendiri. Maka kita boleh diam di dalam rumah dia sepanjang masa. Kiranya kita bisa ini ya menjadikan Tuhan adalah gembala kita. Yang dimana Tuhan itu terus hadir dalam hidup kita sepanjang masa dan kita sadar itu dan kita mengubah pergumulan kita, mengubah prioritas kita, mengubah apa sih yang paling penting dalam hidup kita dan lain sebagainya. Harap ini dapat memberkati saudara, kiranya saudara bisa terus bertumbuh dalam masa apapun, karena saudara itu kita harus sadar bahwa yang terpenting itu bukan kaya atau miskin, bukan susah atau senang, tapi yang terpenting itu adalah Tuhan. Yang terpenting itu adalah apakah kita telah menjadikan Tuhan adalah gembala kita, gembala yang agung di sana dan sekaligus di sini, gembala yang tidak pernah hilang di sana, yang tidak pernah lenyap di sana, yang tidak pernah hilang di sini, gembala yang selalu menemani kita, gembala yang dapat menghibur kita karena penyertaannya. Terima kasih semua. Terima kasih sudah mendengar ini. Kiranya saudara kalau ini jangan di skip supaya saudara juga bisa mengerti semua. Ya, amin.